Matahari yang datang meninggalkan bumi. Kemudian matahari sujud di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Rasulullah, kamu yang ada di bumi mengalami malam yang panjang seperti 3 malam berturut-turut. Malamnya panjang sekali. Dari mana ketahuan itu malam yang sangat panjang? Jam udah nggak ada ketika itu. Semua jam berhenti. Dari mana ketahuannya? Dari orang-orang yang ibadah tahajud. Jadi orang-orang beribadah tahajud, puas sepuas-puasnya ibadah tahajud. Orang beriman ya, tahajud. Dia puas, dia baca Quran sepuas-puasnya. Kemudian setelah itu dia pun berdoa sepanjang-panjangnya doa. Dia lihat hari masih gelap, masih betul-betul gelap, seperti baru mulai malam ya. Habis itu dia lelah, dia pun tertidur. Tertidurlah dia dengan nyenyak, habis itu terbangun lagi. Dan dia lihat masih sangat gelap. Dan akhirnya dia merasa, oh ini ternyata waktu masih ada. Ingat ya, jam tangan, jam dinding, semua jam-jam yang ada sudah tidak ada ketika itu, karena teknologi musnah. Kemudian dia pun mengulang kembali tahajud. Mumpung masih ada waktu. Namanya juga orang beriman yang sudah sangat yakin ya, karena Dajjal sudah keluar dan sudah mati. Nabi Isa sudah datang. Imam Mahdi sudah memimpin. Kemudian Ya'juj Ma'juj sudah habis. Jadi keyakinan orang udah dekat banget ini bahwa ini adalah mau dekat dari kiamat, maka mereka akhirnya bersemangat ibadah itu dahsyat sekali. Jadi dia bangun kembali tahajud sepuas-puasnya kata Rasulullah. Sepanjang-panjangnya dia tahajud, selama-lamanya dia berdiri tahajud. Lalu dia berzikir dan berdoa selama-lamanya berdoa. Sepuas-puasnya dia berdoa. Kelelahan lagi dia tidur lagi. Ya, tidur lagi. Setelah dia tertidur lagi, kemudian dia puas tidurnya, kemudian tersentak masih gelap lagi di luar. Segelap-gelapnya. Akhirnya dia mengulangi kembali tahajudnya, ya, dan dia berdoa sepuas-puasnya. Lalu setelah itu dia lihat keluar masih gelap, segelap-gelapnya. Akhirnya orang beriman pada keluar semuanya dari rumah mereka. Ada apa ini, ya. Kemudian sebagian orang berilmu pun sadar, ya Allah, memang Imam Mahdi sudah ada, Nabi Isa sudah turun, Dajjal sudah mati, Ya'juj Ma'juj sudah habis. Berarti ini yang maksud dengan matahari akan terbit dari sebelah barat. Itu keyakinan yang bisik-bisik orang beriman saat mereka keluar dari rumah mereka di kegelapan malam yang sangat gelap. Kemudian kata Rasulullah SAW, mereka pun berkumpul di masjid. Dalam hadis itu ya, entah masjid apa ini, tapi karena mereka di situ ada Imam Mahdinya, mereka pun berkumpul di masjid. Berarti di Suriah ini, ya sama lah dengan Indonesia. Kalau Indonesia masih ada orang beriman ketika itu ya. Kemudian Suriah pula, Palestina ya, di Palestina. Kemudian mereka pun berkumpul di masjid. Apa kata imam? Kumandangkan azan. Azan subuh pun dikumandangkan sampai as-salatu khairun minan naum, salatu khairun minan naum, menandakan subuh sudah diperkirakan masuk. Kemudian qomat, ya, sholat sunnah al-qomat, dan berzikir. Zikir yang lama dan panjang, lalu berdoa pada Allah. Dilihat masih langit masih gelap, segelap-gelapnya di luar. Apa kata imam? Kayaknya kita tadi belum waktunya kita mengandangkan azan. Pak, azan balik. Kata sang imam, dalam hal ini adalah Imam Al-Mahdi. Azan balik. Ya, azan balik kali kedua. Azan balik. Habis itu ulang balik salat sunat fajar, qabliyah fajarnya. Setelah itu salat lagi, qomat. Salat lagi. Salat subuh dibaca oleh imam bacaan yang terpanjang, ya. Bacaan yang panjang sambil menunggu matahari untuk terang. Setelah selesai salat, ya, mereka pun berzikir dengan zikir yang lama dan panjang, zikir yang seharusnya ya. Lalu mereka berdoa menangis kepada Allah. Masih juga gelap di luar, ya. Masih juga gelap di luar. Barulah setelah itu mereka dikejutkan, matahari cahaya mulai nampak bukan dari timur, tapi dari sebelah barat. Matahari terbit dari sebelah barat. Betul-betul keluar matahari di sebelah barat. Keluar, dan sejak itu kata Rasulullah, orang-orang yang menunda-nunda tobat, pengen tobat tapi pintu tobat sudah ditutup. Tidak ada lagi tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang juga yang hafal Al-Qur'an kebingungan di mana Al-Qur'an yang dihafal, hilang semuanya. Bahkan Al-Fatihah dari tenggorokan pun hilang. Tidak ada yang tersisa di muka bumi Al-Qur'an satu ayat pun atau satu pun orang yang hafal Al-Qur'an, hilang seluruhnya. Al-Qur'an diangkat oleh Allah di penghujung malam panjang itu, terakhir diangkat ke langit. Maka semua yang ada di muka bumi berlarian menuju kepada orang-orang berimannya ya, kepada mushaf dan Al-Qur'an. Tinggal kertas-kertas putih saja lagi kata Rasulullah. Tinggal kertas putih. Zaman Nabi nggak ada kertas, tapi Nabi sudah menyebutkan nanti Al-Qur'an tinggal di kertas. Berarti Al-Qur'an yang sekarang inilah dia di kertas putih
sudah terangkat. Yang ada hanya surat listnya aja lagi. Ya, Al-Qurannya sudah hilang. Al-Quran. Dan orang-orang yang hafal Quran sering bertanya, mana hafalan kamu? Sudah hilang. Semuanya lupa. Ya, Al-Quran ini sesungguhnya sudah disimpan oleh Allah, bahwa Al-Quran hafalan si fulan sudah ada mereknya di situ. Nanti Al-Quran akan datang membela orang-orang itu di depan Allah di padang mahsyar nanti. Ya Rabb, aku yang dulu dihafalnya. Ya Rabb, aku yang dulu dihafalnya. Jadi masing-masing Al-Quran tampil di depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala membela kita. Jadi begitu kisah tentang hilangnya Al-Quran ya. Al-Quran itu hilang, diangkat oleh Allah. Diangkat, bukan Al-Quran dibakar, para hafiz-hafiz dibunuh, tidak.